Oke, kembali lagi ke kelas geografi. Untuk hari ini, kita akan membahas tentang 10 konsep esensial geografi. Oke, sebelum kita masuk ke konsep esensial geografi, bagaimana sih geografi mengkaji fenomena-fenomena yang ada di Nusantara ini? Misalnya, kebakaran hutan di wilayah Indonesia, permukiman kumuh yang ada di bataran sungai, kemudian sarana dan prasarana transportasi yang ada, selanjutnya bentuk lahan di muka bumi, dan yang terakhir penentuan lokasi industri. Apakah geografi bisa mengkaji fenomena-fenomena tersebut? Oke, untuk mengkaji fenomena tersebut, kita harus belajar dulu tentang konsep esensial geografi. Jadi, konsep geografi memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kegiatan pertemuan kali ini, kita akan membahas dua hal. Yang pertama, menjelaskan konsep-konsep esensial geografi. Yang kedua, mengaitkan 10 konsep esensial geografi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini adalah 10 konsep esensial geografi. Bisa kalian lihat? Yang pertama, konsep lokasi, kemudian konsep jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, nilai kegunaan, interaksi dan interdependensi, diferensiasi area, dan yang terakhir keterkaitan keruangan. Oke, mari kita bahas satu persatu. Oke, sebelum kita bahas satu persatu, apa itu konsep esensial geografi? Konsep esensial geografi merupakan unsur penting dalam memahami fenomena atau kejadian geografi. Oke, yang pertama konsep lokasi. Konsep lokasi mengacu pada kedudukan suatu objek di permukaan bumi. Nah, dalam konsep lokasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Yang pertama, lokasi absolut. Lokasi absolut merupakan letak atau tempat dilihat dari garis lintang dan garis bujur atau garis astronomis. Lokasi absolut keadaannya tetap dan tidak dapat berpindah karena berpedoman pada garis astronomis bumi. Contohnya, lokasi Indonesia secara astronomis terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jadi lokasi tersebut sifatnya tetap dan tidak akan berubah. Oke, selanjutnya yang kedua adalah lokasi relatif. Lokasi relatif merupakan posisi suatu berdasarkan kondisi dan situasi daerah di sekitarnya. Kondisi dan situasi dapat berupa kondisi fisik, sosial, budaya, ekonomi, maupun keberadaan sarana transportasi dengan daerah sekitarnya. Contoh, Kota Batam terletak di sebelah selatan Singapura dan di sebelah barat Pulau Tanjung Pinang. Oke, selanjutnya konsep yang kedua adalah konsep jarak. Konsep jarak mengacu pada ruang yang terdapat di antara dua objek. Sama dengan halnya konsep lokasi, dalam konsep jarak meliputi dua hal. Yang pertama, jarak absolut, dan yang kedua, jarak relatif. Oke, yang pertama jarak absolut. Jarak absolut menunjukkan jarak antar wilayah yang diukur menggunakan satuan panjang. Contoh, jarak antara Pantai Ancol dan Monas atau Monumen Nasional adalah 7 km. Jarak ini bersifat tetap dan tidak akan berubah. Oke, selanjutnya yang kedua, jarak relatif. Jarak relatif menunjukkan jarak antar wilayah yang mempertimbangkan rute, waktu, dan biaya. Misalnya nih, jarak antara Jakarta Pusat dengan Jakarta Utara adalah 10 km. Bila ditempuh menggunakan mobil adalah 20 menit. Paling cepat dengan beberapa pilihan rute perjalanan. Bila menggunakan motor mungkin bisa mencapai 15 menit. Oke, yang ketiga, konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan terkait dengan kemudahan untuk menjangkau suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Misal nih,
Dari pusat kota Yogyakarta, kita mudah menjangkau ke kota Semarang daripada ke Kabupaten Wonosobo. Dilihat dari kemudahan rute perjalanan, biaya, ketersediaan prasarana jalan, pilihan moda transportasi, dan topografi. Walaupun jaraknya relatif sama. Oke, kemudian konsep yang keempat adalah konsep pola. Pola berkaitan dengan susunan atau penyebaran fenomena dalam ruang muka bumi. Contohnya nih, aliran sungai di Merapi mempunyai pola radial sentrifugal. Oke, kemudian konsep yang kelima, konsep morfologi. Konsep morfologi menjelaskan bentuk muka bumi akibat proses alam atau tindakan manusia. Contohnya nih, daerah selatan Yogyakarta merupakan daerah perbukitan kapur yang berupa kars pegunungan Sewu. Selanjutnya konsep yang keenam adalah konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi merupakan kecenderungan pengelompokan fenomena atau objek pada suatu wilayah. Contohnya, Batam Indo Industrial Park merupakan kawasan industri di Batam. Nah, industri-industri di Batam dipusatkan dalam suatu wilayah. Oke, yang ketujuh, konsep nilai kegunaan. Terkait dengan kelebihan yang dimiliki suatu wilayah dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Misalnya ini contoh Pantai Parangtritis. Pantai Parangtritis yang terletak di Yogyakarta mempunyai nilai kegunaan sebagai sarana rekreasi bagi wisatawan. Tetapi bagi masyarakat sekitar digunakan untuk menopang sektor ekonomi. Oke, paham? Yang selanjutnya, yang kedelapan ada konsep interaksi dan interdependensi. Konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau ketergantungan antar wilayah. Contoh, hasil pertanian dari desa didistribusikan ke kota. Begitupun sebaliknya, masyarakat kota juga membutuhkan teknologi pertanian yang dipasok dari kota. Jadi di sini ada hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dan ketergantungan. Oke, yang kesembilan adalah konsep diferensiasi area. Mengacu pada keunikan atau karakteristik khas yang dimiliki oleh suatu wilayah. Contoh, wilayah pedesaan dengan corak khas area persawahan, sungai, berbeda dengan wilayah perkotaan yang terdiri atas area pemukiman, pusat-pusat perdagangan, dan terkonsentrasinya berbagai utilitas kehidupan. Oke, kemudian konsep yang terakhir adalah konsep keterkaitan keruangan. Menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Hal ini dapat mendorong terjadinya hubungan sebab akibat. Contoh, keterkaitan kemiringan lereng dengan ketebalan tanah. Makin terjal lereng, tentunya akan disertai makin tipisnya tanah. Kenapa? Karena pada lereng yang terjal, maka terjadi erosi yang lebih intensif. Jadi, suatu fenomena disebabkan karena adanya keterkaitan atau hubungan oleh fenomena lainnya. Oke, sudah kita bahas tentang 10 konsep esensial geografi. Bagaimana? Sudah paham? Sampai di sini dulu ya untuk materi kali ini. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya.